Halo, apa kabarnya para pemburu misteri? Ngomong-ngomong, pernah nggak sih kalian dilarang sama orang tua atau nenek kalian waktu kalian mau naruh cermin di dalam kamar? Apalagi kalau cerminnya itu ngadep tempat tidur. Pasti langsung dimarahin kalau nggak ditakut-takutin. Jangan naruh cermin di depan kasur, nanti kamu bisa lihat hantu. Wah, serius nih, sampai sekarang masih banyak yang takut tidur depan cermin. Tapi sebenarnya bahaya nggak sih? Dan kok bisa ya ada kepercayaan kayak gini? Cermin itu kan kaca, tapi kenapa ya orang dulu bisa seserem itu ngomongin soal tidur ngadep cermin? Penasaran? Daripada berlama-lama, yuk kita dengerin 5 mitos yang sering dibicarakan tentang kenapa kita nggak boleh tidur ngadep cermin. Mitos yang pertama nih, yang ini sering banget diomongin sama orang-orang, terutama orang tua kita ya. Katanya kalau kita tidur ngadep cermin, roh kita bakal kesasar atau kejebak di dalamnya. Hah? Serem banget gak sih? Jadi gini ceritanya, pas kita tidur, konon katanya roh kita tuh jalan-jalan keluar dari badan ya kan? Nah, kalau ada cermin di depan kita, roh yang harusnya balik ke badan malah bingung. Soalnya dia ngelihat bayangan di cermin yang mirip banget sama badan kita. Jadinya, si roh bisa salah masuk ke badan yang ada di cermin. Waduh, yang bikin tambah ngeri, banyak yang percaya kalau cermin itu bukan cuma benda biasa. Mereka bilang cermin itu kayak pintu ajaib gitu. Pintu yang bisa nembus ke dunia lain, dunia yang nggak bisa kita lihat waktu melek. Makanya banyak film horor yang pakai cermin sebagai properti utama. Dan tambah seremnya lagi nih, ada yang bilang kalau roh kita kejebak di cermin, badan kita bakal tetap bangun, tapi rasanya bakal jadi beda. Katanya kita bakal ngerasa kosong, lesu, dan gak semangat. Ada juga yang cerita kalau orang yang rohnya kejebak di cermin bakal kelihatan aneh, kayak bukan dirinya sendiri gitu. Nah, sekarang kita masuk mitos yang kedua nih. Nah, yang ini mungkin pernah kalian alami sendiri atau kalian dengar dari teman-teman kalian, yaitu soal mimpi buruk. Kalian tahu nggak, ada beberapa orang yang pernah cerita kalau mereka mimpi serem gara-gara tidur ngadep cermin. Ada yang mimpi dikejar-kejar, ketemu sosok aneh, atau bahkan mimpi yang bikin mereka bangun sambil teriak-teriak. Dan ada juga yang sampai ngalamin ketindihan. Tahu kan rasanya ketindihan? Itu loh, waktu badan kita kerasa kaku banget tapi kita nggak bisa bangun. Padahal kita udah mencoba bergerak dan memaksa-maksa. Ya kan? Kalian pernah nggak sih? Pasti pernah lah. Dan lebih seremnya lagi, kadang kita waktu ketindihan itu, kita ngerasa ada sesuatu yang aneh di sekitar kita. Kayak ada yang lagi ngawasin gitu nggak sih? Serem banget nggak tuh? Apalagi kalau tiba-tiba dia nampak di depan muka. Nah, gimana kita mau ngehindar sedangkan makhluk itu ada di depan muka kita? Ketindihan adalah pengalaman yang paling menyeramkan. Kata orang-orang yang percaya sama mitos ini, cermin itu udah kayak magnet yang bisa menarik energi. Tapi yang dia tarik ini bukan benda, melainkan energi-energi negatif yang ada di sekitar. Nah, energi negatif yang numpuk ini katanya bisa masuk ke pikiran kita pas lagi tidur. Mereka percaya waktu kita tidur, pikiran kita tuh kayak TV yang lagi nyari channel. Kadang bisa nangkep sinyal-sinyal aneh, apalagi kalau ada cermin di dekat kita. Cerminnya kayak antena yang narik semua energi jelek terus dimasukin ke mimpi kita. Kalau ini kalian percaya gak sih? Buat kalian yang pernah denger mitosnya, bisa tulis di kolom komentar. Sekarang mitos yang ketiga ini yang bikin kita makin deg-degan. Soalnya berhubungan banget sama kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita bakal ngomongin soal kesialan. Jadi gini, menurut kepercayaan yang udah ada dari zaman dulu, cermin tuh bukan cuma benda buat ngaca doang. Cermin dipercaya punya kekuatan yang bisa memantulkan balik semua energi, baik itu positif maupun yang negatif. Nah, pas kita tidur, katanya tubuh kita tuh dalam kondisi yang lemah. Energi kita kayak pintu yang kebuka lebar-lebar gitu. Dan konon, kesialan yang datang tuh macam-macam. Ada yang tiba-tiba sakit aneh, padahal sebelumnya sehat-sehat aja. Ada yang rezekinya jadi seret, kerjaan berantakan, hubungan sama keluarga atau pacar jadi ribut terus. Dan hal yang paling parah katanya bisa bikin kita susah dapat jodoh. Capek nggak sih kalau harus kayak gitu? Tapi kalau dipikir-pikir, masa iya nasib kita ditentuin sama cermin?
Nah, sekarang kita masuk ke mitos yang keempat, yang lumayan cukup bikin merinding. Ya, kita bakal bahas soal makhluk halus yang ada di cermin. Yang katanya makhluk halus itu suka nongkrong di depan cermin. Dan tahu nggak sih, bagi yang percaya, cermin itu dianggap kayak TV-nya makhluk halus. Bedanya, kalau TV bisa kita pakai buat nonton sinetron, berita, atau apapun. Sedangkan cermin, itu tuh kayak jadi jendela mereka buat ngintip ke dunianya kita. Jadi ceritanya gini, konon katanya, jam 12 malam sampai subuh itu waktu dimana mereka paling aktif. Nah, cermin itu jadi spot favorit mereka buat nongkrong. Why? Soalnya cermin dipercaya sebagai penghubung antara dunia kita sama dunia sebelah. Terus, aku pernah dengar cerita orang-orang yang pernah ngelihat sesuatu yang ada di cermin. Entah ini beneran apa enggak, tapi kita boleh simak dulu ceritanya. Nah, mereka itu ada yang ngelihat bayangan aneh di cermin padahal kamarnya sepi. Ada yang dengar suara ketawa kecil pas tengah malam. Ada yang ngerasa kayak diperhatiin terus waktu tidur. Bahkan ada yang bangun-bangun mukanya ada luka cakar. Dan yang paling serem, ada yang cerita lihat sosok hitam tinggi berdiri di samping tempat tidurnya, padahal cuman kelihatan di cermin doang. Dan kalian percaya nggak sih sama yang kayak gini-gini? Kalau aku sendiri sih sebenarnya 50-50 ya, karena amit-amit ya, semoga kita semua nggak pernah ngalamin hal yang kayak gitu. Tapi buat kalian yang pernah ngalamin ditakutin lewat cermin, boleh ditulis di kolom komentar. Kita mau tahu ceritanya seperti apa. Oke, sekarang kita sampai pada mitos yang terakhir nih. Yang ini mungkin paling sering kalian rasain sendiri. Soalnya berhubungan sama kondisi badan pas bangun tidur. Nah, menurut orang-orang yang percaya sama mitos ini, pas kita tidur tuh sebenarnya tubuh kita lagi ngecharge energi. Harusnya kan waktu bangun-bangun itu udah fresh, ya nggak sih? Tapi kalau kita tidurnya ngadep cermin, paginya badan malah kerasa lebih capek. Mood jadi gampang bete sepanjang hari. Bahkan ada yang bilang jadi gampang sakit-sakitan. Coba deh bayangin, kayak handphone yang udah di-charger semalaman, tapi paginya malah cuma 5% doang. Nah, kata mereka, energi kita yang hilang itu dimakan sama cermin. Ada juga nih yang cerita, katanya cermin tuh kayak punya magnet energi. Jadi pas kita tidur, energi positif yang harusnya ngisi ulang tubuh kita, malah kayak kesedot gitu ke cermin. Apalagi kalau cerminnya gede. Waduh, bisa-bisa kita bangun-bangun udah lemes kayak zombie. Tapi tunggu dulu, masa iya sih cermin bisa nyedot energi kita? Emangnya vacuum cleaner? Nah, daripada bingung, sekarang saatnya kita bongkar semua mitos-mitos yang cukup bikin kita bingung. Masa iya yang kita alamin kayak kita pas bangun tidur udah capek, lemes, dan gak berenergi itu gara-gara cermin? Jadi kita bakal bahas beberapa hal yang setidaknya cukup masuk akal untuk menangkis mitos-mitos tadi. Pertama, yuk kita bahas. Sebenarnya cermin itu cuma benda biasa loh, sama kayak meja atau kursi. Cermin itu lebih ke permukaan yang bisa mantulin cahaya dengan sempurna. Udah, itu aja. Sampai sekarang belum ada bukti ilmiah yang bilang cermin jadi portal ke dunia lain. Atau jangan-jangan sebenarnya ada penelitiannya. Berarti kalau misalnya ada, mungkin aku yang nggak nemu kali ya. Buat kalian yang tahu, boleh tulis di kolom komentar. Terus soal mimpi buruk tadi, tahu nggak sih? Para ahli itu udah nemuin kalau mimpi buruk itu sebenarnya alarm dari otak kita. Biasanya terjadi karena stres berkepanjangan yang nggak dikelola, kemudian makan makanan yang berat pas mau tidur, tidur kebanyakan atau malah kekurangan. Lalu sebelum tidur itu kita ada nonton film horor atau berita yang bikin anxiety gitu. Nah, yang sering bikin orang takut itu yaitu ketindihan. Ternyata ini tuh ada penjelasan medisnya juga. Jadi pas kita tidur, tubuh kita itu masuk ke fase yang namanya rapid eye movement. Di fase ini, otak sengaja matiin otot-otot kita biar nggak gerak pas lagi mimpi. Terus kualitas tidur kita tuh sebenarnya dipengaruhi oleh hal-hal yang cukup basic, yaitu seperti suhu ruangan, kamar yang harus gelap, kasur yang nyaman, udara yang segar, serta suasana yang tenang dan jauh dari suara berisik. Dan yang terakhir nih, soal kenapa kita sering bangun-bangun udah capek. Jawabannya mungkin dipengaruhi oleh hal-hal misalnya kayak jam tidur yang nggak
nggak cukup, minum air putihnya juga kurang, tidur juga nggak teratur. Kayak misalnya kadang jam 9, kadang jam 2 pagi. Atau bisa juga karena masalah kesehatan lainnya, kayak sleep apnea atau insomnia. Jadi gimana nih? Setelah kita bahas soal mitos tidur ngadep cermin, menurut kamu itu cuma soal cerita serem buat nakut-nakutin, atau ada yang beneran pernah ngalamin? Kalau aku sih mikirnya mitos ini datangnya dari kepercayaan orang di zaman dulu yang mungkin maksudnya biar kita lebih hati-hati gitu. Tapi balik lagi, selama kamu merasa nyaman dan nggak terganggu, nggak ada salahnya kok tidur ngadep cermin. Yang penting pastikan kamu bisa tidur dengan nyenyak dan bangun dengan mood yang bagus. Nah, kalau kamu punya pengalaman menarik atau mitos unik lainnya, kamu bisa drop di kolom komentar di bawah. Siapa tahu kita bakal bisa bahas lagi di video selanjutnya. Dan yang pastinya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel ini agar kamu bisa mendapatkan video-video menarik selanjutnya. Aku Metrik Pramesti, sampai ketemu di video selanjutnya. See you!